Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiap hari bergembira, ku membaca Alkitab. Juru selamat yang setia, jadi kawanku tetap. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu saat ini, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang saat ini kami dengarkan, saat ini kami renungkan Tuhan, boleh membawa kami kepada pengertian yang benar dan hikmat Tuhan yang bekerja kepada kami, sehingga kami memahaminya dan terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan keutuhan ciptaan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat terjadinya bencana COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, selain yang sakit sedang mengalami pengobatan dan pemulihan dalam ruang isolasi, yang sehat menjaga diri di rumah supaya virus tidak menyebar cepat dan banyak orang yang selamat dari bencana ini. Lockdown atau PSBB di Indonesia yang menghentikan semua aktivitas kecuali bidang-bidang yang dibutuhkan, membuat bumi dapat beristirahat. Alam semesta sepertinya tersenyum sejenak, beristirahat dari beban yang berat untuk memelihara kehidupan di dalamnya. Asap pabrik kendaraan berhenti sehingga polusi udara pun berkurang. Bisingnya kendaraan, bisingnya aktivitas manusia berhenti sejenak, membuat polusi suara pun berkurang. Binatang-binatang bebas berkeliaran seperti masa lalu.
Banyak hal pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas manusia berhenti oleh karena bencana ini. Ternyata bencana ini membawa dampak bagi bumi kita. Ciptaan Allah yang beragam ini mengalami pemulihan sekitar 2 bulan ini. Manusia pun punya kesempatan di dalam isolasinya, di dalam rumahnya, untuk merenungkan banyak hal, termasuk betapa manusia sudah merusak bumi ini sedemikian rupa. Saudara-saudaraku, padahal kita tahu ketika Allah menciptakan manusia, Ia memperlengkapinya dengan akal budi, kemampuan untuk berelasi dengan ciptaan Allah yang lain. Keistimewaan pada diri manusia ini sebagai ciptaan Allah yang sempurna seharusnya membuat manusia menyadari panggilannya untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam merawat, menjaga, memelihara keutuhan ciptaan. Namun seiring perkembangan zaman, banyak manusia menjadi rakus dan tidak lagi memperhitungkan keutuhan ciptaan. Semua dilakukan untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa memedulikan sesama, bahkan ciptaan Allah yang lain. Padahal manusia selalu bergantung pada lingkungan hidupnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi bila hidup manusia ini lingkungannya menjadi rusak hanya untuk memuaskan keinginan dan keserakahan manusia? Dalam kisah Alkitab kita mendengar bagaimana Allah memberikan hikmat kepada manusia. Yang terkenal adalah hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Salomo, anak Raja Daud dari Batseba. Keberhasilan Raja Salomo terlihat dari wilayah kekuasaannya yang luas, mulai dari sungai Efrat sampai negeri Filistin dan sampai tapal batas Mesir. Bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa. Raja Salomo mampu mengatur kesediaan pangan, upeti bangsa-bangsa lain dan militer yang kuat. Dan dengan hikmat Salomo pun mampu mengubah Amsal dan Mazmur sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Ia menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Salomo belajar betapa masyhur dan baiknya Allah di dalam kehidupannya. Bagi Salomo penting untuk menjaga keutuhan ciptaan, mengingat bahwa dunia dan seluruh ciptaannya adalah kasih dan karya Allah sendiri. Saudara-saudaraku, Allah menciptakan kita manusia dengan akal budi, yang bukan berarti manusia berada di atas ciptaan Allah yang lain. Manusia menjadi rekan sekerja Allah untuk merawat, menjaga, dan memelihara keutuhan ciptaan. Mari kita belajar dari Raja Salomo melalui Mazmur yang disampaikan, betapa hikmat menuntunnya untuk takjub terhadap karya Allah melalui alam semesta. Hikmat itu juga yang mestinya menuntun kita untuk berperilaku menjaga keutuhan ciptaan. Saat ini saudara-saudara Gereja Kristen Pasundan telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk turut serta menjaga keutuhan ciptaan. Di tengah dunia yang semakin rusak, Gereja Kristen Pasundan menyadari panggilannya dan mau mengambil bagian turut serta menjaga ciptaan. Bagi kita, langkah yang kita ambil seringkali dirasakan langkah kecil, tapi percayalah, dengan hikmat Tuhan akan berdampak besar bagi perubahan dunia ke arah yang lebih baik, dan gereja menjadi pelopor di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Yang diperbuat
Semua